Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 731, Pemusnahan seluruh pasukan. Ledakan, ledakan, gemuruh. Langit dan bumi meraung, dan langit bergetar. Perang berlanjut, dan itu lebih kejam dari yang dibayangkan. Setiap saat, sosok orang meledak menjadi kabut darah, dan setiap saat, orang jatuh ke dalam kehampaan. Dunia diwarnai darah, dan tulang asli menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai. Dapat dilihat bahwa keluarga Yan Huang, Heng Yue dan Sang Guan berada di atas angin, dan kedua pasukan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Kekuatan apa kamu? Selama pertempuran, raungan Yin Chang mengguncang langit dan bumi. Penampilannya sangat menyedihkan, dengan rambut acak-acakan, tubuh berdarah, dan tidak ada wujud manusia. Dia dikepung oleh Bai Yi, Jing Jiang, dan Hei Pao, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbalik setelah dipukuli. Adegan saat ini di luar imajinasinya. Pasukan biksu yang begitu besar dan kejam, tidak peduli bagaimana penampilan mereka, telah muncul. Situasi awalnya baik, tetapi karena kedatangan mereka, itu telah mengambil alih ke titik yang tidak dapat diubah. Kesenjangan sehari-hari ini membuatnya tidak dapat diterima. Kekuatan macam apa kamu? Di sisi lain, raungan Pang Tong bergema di langit dan bumi. Dia tidak jauh lebih baik dari Yin Chang. Dia dikepung oleh Zhongli, Zhong Kui, dan Gu Santong, tiga alam kuasi surga. Dari saat pertempuran hingga saat ini, dia pada dasarnya dikalahkan. Dia sama menakutkannya dengan hantu. Kamu tidak perlu tahu. Zhongli mengintip ke bawah dengan pedangnya dan menjatuhkan Pang Tong setengah berlutut di tanah. Kakek, aku memiliki hati yang baik, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Gu Santong mengambil langkah tegas, dan pedangnya sangat ganas, menembus lautan pil Pang Tong, benar-benar melumpuhkan basis kultivasinya. Ah! Di sisi lain, Yin Chang juga berteriak, dan ditekan secara paksa oleh Bai Yi dan Jing Jiang berturut-turut. Akhirnya, dia menembus lautan pil dengan pedang, dan terlempar keluar dari medan perang, dan disegel berturut-turut. Dengan Pang Tong, dua komandan utama dihapuskan satu demi satu, dan kedua pasukan, yang tidak berniat berperang, tiba-tiba merasa kedinginan. Perbaiki cepat. Ye Chen menebas Netherworld Realm dengan satu pisau, lalu menyapu area itu dengan pedangnya. Dia seperti dewa perang. Kemanapun dia lewat, hanya ada darah, dan di belakangnya ada jalan yang diaspal dengan darah dan tulang. Membunuh. Pasukan Heng Yue, Yan Huang, dan Sang Guan seperti gelombang laut, menenggelamkan pusat kekuatan Sekte Zheng yang satu demi satu. Saat ini, tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan. Ini adalah perang, dan tidak ada ruang untuk belas kasihan. Secara alami, ada juga orang-orang berbakat yang keluar dari pengepungan dan ingin melarikan diri, tetapi dipenggal oleh pembunuh Xuan Huang yang tersembunyi di kehampaan. Inilah yang diinginkan Ye Chen. Pasukan Yan Huang dan Heng Yue telah tiba sejak lama, tetapi agar tidak membiarkan siapapun pergi, mereka masih menghabiskan waktu untuk mengaturnya. Dalam jarak 100.000 kaki di luar rumah Sang Guan, mereka mengatur pembunuh lapis demi lapis. Yang masing-masing berada di alam Netherworld, siapapun yang ingin melarikan diri akan langsung dibunuh. Kamu bisa lari ke sini, luar biasa. Leluhur keluarga Su yang bertugas mencegat di luar memandangi seseorang yang tidak jauh dari sana sambil menghela nafas. Kuaso Heaven Realm. Melihat patriark keluarga Su, orang kuat dari Sekte Zheng yang tiba-tiba mengubah wajahnya, tanpa sadar mundur, lalu berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Tapi segera, tubuhnya yang berdarah jatuh ke dalam kehampaan, dan dibunuh oleh jiwa yang menusuk yang tersembunyi di ruang kosong itu. Pertempuran tanpa ketegangan secara alami akan menghasilkan hasil tanpa ketegangan. Di bawah tekanan kekuatan absolut, beberapa orang terakhir yang melawan pasukan kedua istana juga tenggelam. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang melarikan diri, dan seluruh pasukan benar-benar musnah. Keluar. Ini adalah pemandangan berdarah, dengan darah dan mayat di mana-mana, menutupi tanah seluas 100.000 kaki, darah di tanah menyatu menjadi sungai darah, dan kabut darah di langit menyatu menjadi kerudung berwarna darah. Terkejut. Bersihkan medan perang.
Mengikuti perintah Ye Chen, sosok di seluruh langit mulai menuai rampasan, tapi tidak ada yang bisa diambil akan diambil. Jika Zheng Yangzong tahu bahwa seluruh pasukan dari dua aula mereka dimusnahkan di sini, hatinya akan sangat menyakitkan. Sangguan Xuanzong berdiri dalam kehampaan, melihat dunia berwarna darah, dia tidak bisa menahan nafas. Masalahnya adalah, kami tidak akan memberitahu mereka dengan mudah. Ye Chen mencibir, kami menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk memusnahkan mereka, dan tidak ada yang melaporkan kembali, biarkan mereka memeriksanya sendiri. Jika itu masalahnya, keluarga Sangguan saya harus melakukan sesuatu yang lain. Sangguan Xuanzong mengelus janggutnya. Kamu harus melakukannya. Ye Chen tersenyum, seolah dia tahu apa yang dimaksud Sangguan Xuanzong. Sudah waktunya untuk membersihkan garis dalam yang telah ditempatkan oleh pasukan lain di rumah Sangguanmu. Aku tahu masalah ini dengan baik. Sangguan Xuanzong tersenyum lembut, dan ada cahaya dingin di matanya. Segera, medan perang berdarah dibersihkan, dan mayat-mayat itu dibakar menjadi kehampaan di bawah lautan api peri Ye Chen yang mengamuk. Kemudian, pasukan balai cabang ke-9 Heng Yue mulai mengungsi dari segala arah. Tidak mungkin, terlalu banyak orang yang datang, dan rumah Sangguan tidak dapat menampung mereka. Jika mereka ingin minum anggur perayaan, itu akan menjadi lebih baik kembali ke tempat yang lebih besar. Dengan mundurnya tentara, rumah Sangguan benar-benar tertutup. Ah! Segera, ada teriakan dari banyak tempat di rumah Sangguan, orang-orang dalam yang ditempatkan di sini oleh kekuatan lain semuanya dihapuskan pada saat bersamaan. Adapun Ye Chen, Zhong Kui dan yang lainnya, mereka semua berkumpul di aula utama rumah Sangguan saat ini, dan dua sosok berdarah juga dibawa masuk. Tak perlu dikatakan, mereka adalah Pang Tong dan Yin Chang. Kalian berdua, bagaimana perasaanmu? Ye Chen memandang Pang Tong dan Yin Chang dengan penuh minat. Kamu Chen, kamu pantas mati. Keduanya meraung seperti anjing gila. Mereka sangat tidak puas dengan kegagalan ini. Bukan karena mereka lemah dalam pertempuran, tetapi pasukan musuh terlalu banyak dan terlalu kuat. Aku tidak terlalu menakutimu. Ye Chen mencibir, dan menekankan tangan kirinya pada penutup roh surgawi Pang Tong, dan tangan kanannya pada penutup roh surgawi Yin Chang. Kemudian, teknik pencarian jiwa yang mendominasi segera dilemparkan. Ah! Segera, jeritan bergema di aula, sangat melengking, wajah berdarah Yin Chang dan Pang Tong, yang kultivasinya telah dihapuskan, semuanya terdistorsi, seperti setan. Namun, semua orang tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Terutama anggota keluarga Sangguan, Yin Chang dan Pang Tong ingin memusnahkan seluruh keluarga Sangguan dengan wajah kejam dan cabul. Untuk orang-orang seperti itu, mereka sudah sangat baik tanpa menyeret mereka ke Ling Chi untuk dieksekusi. Jeritan itu padam di beberapa titik, dan Yin Chang serta Pang Tong pingsan setelah pencarian jiwa. Setelah 3-5 detik, Ye Chen menghela napas dalam-dalam dan membuka matanya, wajahnya sedikit tidak enak dilihat, karena dari ingatan keduanya, dia mendapat beberapa informasi berguna, yaitu Zheng Yangzong lebih baik dari mereka jauh lebih kuat. Dari yang dibayangkan, kirim kamu ke Huang Quan. Xuan Jiang, atasannya, sudah mengangkat telapak tangannya, berniat untuk membunuh Yin Chang dan Pang Tong di tempat. Mereka tidak bisa mati. Ye Chen segera menghentikannya, setidaknya mereka tidak bisa mati sekarang, masih berguna untuk menyimpannya. Kamu tidak ingin menggunakannya untuk memeras Zheng Yangzong. Sangguan Xuan Jiang memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Chapter 732, Adikku mencarimu. Kamu tidak ingin menggunakannya untuk memeras Zheng Yangzong. Sangguan Xuan Jiang memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang tua di istana mengelus janggut mereka dengan sungguh-sungguh, dan mereka semua memandang Ye Chen dari atas ke bawah seperti Sangguan Xuan Jiang. Ye Chen lebih terampil daripada siapapun dalam hal ini. Seperti yang kamu katakan. Dilihat oleh semua orang seperti ini, ekspresi Ye Chen aneh, tetapi dia tidak menyangkalnya, namun, pentingnya membiarkan mereka hidup jauh lebih penting daripada tebusan. Mereka adalah dua aula dari Tuan Zheng Yangzong, statusnya istimewa, dan harus ada kartu giok jiwa mereka di markas Zheng Yangzong. Begitu mereka dibunuh, Zheng Yangzong harus tahu bahwa ini untuk menakut-nakuti ular itu. Sulit untuk meyakinkan kata-katamu. Sangguan Xuan Jiang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pasukan dari dua aula Zheng Yangzong sangat besar, dan banyak dari mereka memiliki komandan dan wakil kepala aula. Meskipun identitas mereka tidak sebaik orang-orang di aula tuan itu istimewa, tetapi di markas Zheng Yangzong,
pasti ada kartu giok jiwa mereka semua dipenggal, Zeng Yangzong tidak akan mengetahuinya. Itu berbeda. Ye Chen tersenyum santai, kamu dan aku sama-sama mengerti betapa berharganya Xuanling Jade yang melemparkan kartu giok jiwa, dan biasanya hanya ada identitas Hallmaster, wakil Hallmaster, komandan, sangat tinggi penatua peringkat dan murid. Kualifikasi bakat khusus, jadi Zeng Yangzong hanya tahu bahwa wakil kepala aula dan komandan aula cabang ketiga dan ke-8 sudah mati, tetapi mereka tidak tahu kehidupan dan kematian orang lain di dua aula. Beberapa orang sudah mati, tetapi mereka tidak tahu korban spesifik dari kedua pasukan. Selama kartu giok jiwa Yin Chang dan Pang Tong tidak rusak, mereka secara naluriah akan berpikir bahwa kedua pasukan itu masih ada. Katakan saja padaku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Semua orang memandang Ye Chen. Ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan. Ye Chen tersenyum sedikit sinis, misalnya, menggunakan mereka untuk memeras sekte Zeng Yang, misalnya, menggunakan mereka untuk memprovokasi perang antara Zeng Yang dan King Yun, misalnya, menggunakan mereka identitas untuk menyusup ke Zeng Yang Aula cabang sekte ketiga dan ke-8, ini adalah Master Aula pertama, jadi apa gunanya? Serahkan ini padaku, aku ahli dalam hal itu. Ye Chen menepuk dadanya. Tentu saja kamu sangat ahli dalam hal itu. Sekelompok orang tua mulai membelai janggut mereka lagi, mereka menatap Ye Chen dengan penuh arti. Menjadi sasaran anak ini, apakah mengherankan jika Zeng Yang dan King Yun bisa tidur nyenyak? Jangan lihat aku seperti itu. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya ketika dia melihat tatapan tidak normal dari semua orang. Ini disebut strategi. Jika kamu mengerti strategi, alihkan perhatian mereka sehingga kita bisa melakukan lebih banyak hal di pribadi. Yang paling penting adalah mereka tidak tahu situasi Heng Yue dan Yan Huang, ini keuntungan kita. Itu yang aku katakan, tapi yang paling penting sekarang. Itu masih sangguan Xuan Jiang, Zeng Yangzong pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Ketika mereka melihat bahwa keluarga sangguan saya aman dan sehat, mereka tidak akan curiga. Jadi, membiarkan Yin Chang dan Pang Tong hidup adalah untuk membingungkan publik. Ye Chen mengangkat bahu, selama Zeng Yangzong tahu bahwa mereka masih hidup, semuanya akan menjadi mendung. Inilah prinsip bahwa yang kosong itu benar, dan apa yang kami inginkan adalah efek ini. Adapun Sekte Zeng yang mengirim orang untuk menyelidiki, mereka pasti akan menghubungi orang dalam yang ditempatkan di rumah sangguan Anda. Apa yang harus dilakukan, Anda tidak perlu mengajari Anda. Ini pertama kalinya aku menemukan bahwa otakmu sangat bagus. Sangguan Bo melirik Ye Chen sambil menghela nafas. Profil rendah. Heng Yue dan Yan Huang berada dalam pertempuran besar, jaringan intelijen Zeng Yangzong tidak akan menyadarinya. Sangguan Xuanzong menatap Ye Chen. Kami membutuhkan hampir 1 hari untuk datang ke Dong Yue setelah menerima pesanan. Selama periode ini, kami tidak melakukan tur. Nenek moyang keluarga Su tersenyum, terlalu besar untuk memprovokasi Zeng Yang menurut jaringan intelijen Zong, pasukan kami dibagi menjadi lebih dari 100.000 rute, belum lagi orang lain, saya hanya berlari mengelilingi Nanchu dalam lingkaran besar. Lebih dari 100.000 rute, kamu juga. Sangguan Xuan Jiang mendecakkan lidahnya. Tidak mungkin, itu terjadi tiba-tiba. Ye Chen merentangkan tangannya, jika kita tahu bahwa Zeng Yangzong akan menyerang rumah sangguan 2 hari yang lalu, kita akan menghancurkan jaringan intelijen Zeng Yangzong tanpa ragu-ragu. Waktu hampir habis. Ini adalah satu-satunya cara datang ke sini, bukan untuk hal lain, hanya untuk tidak menakut-nakuti ular. Ini sangat sulit bagimu. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sesegera mungkin. Ye Chen berkata, jaringan intelijen adalah mata sekte, dan sudah waktunya untuk menyingkirkannya. Selama huru-hara antara 3 sekte, King jaringan intelijen Yunzong lumpuh. Sekarang giliran Zeng Yangzong, hancurkan jaringan intelijen mereka, mereka seperti orang buta, tanpa pengawasan mereka, kita akan jauh lebih santai. Kamu harus meneleponku untuk masalah ini, aku suka melakukan serangan mendadak. Sangguan Xuan Jiang segera menggosok tangannya yang dulu. Kalau begitu aku harus memanggilmu. Ye Chen menyeringai, fakta telah membuktikan bahwa penindasan kekuatan absolut akan memiliki efek yang tidak terduga, seperti pertempuran ini, itu adalah pertarungan yang indah, jadi penghancuran jaringan intelijen Zeng Yangzong ketika datang ke waktu, kami akan melakukan hal yang sama, yang kami inginkan adalah kecepatan, dan yang kami inginkan adalah momentum guntur. Ayo kita lakukan malam ini. Sangguan Xuan Jiang tampak bersemangat untuk mencoba,
meskipun temperamennya keras, dia sebenarnya adalah seorang wanita jalang. Perlahan dulu. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, jaringan intelijen Huang Huang dan Heng Yue diam-diam menyelidiki benteng jaringan intelijen Zheng Yangzong di Chu Selatan, dan tidak akan terlambat untuk melakukannya setelah semua diketahui. Jika Anda mau melawan, kamu akan tumbang. Ku bilang, bisakah kita makan malam dulu? Saat semua orang membicarakannya, Gu Santong yang duduk di samping memarahi dengan marah, kalian akan bicara sampai subuh. Oh hehe. Di tempat, Sangguan Xuanzong tersenyum canggung, dan segera memberi perintah. Segera, jamuan itu diadakan, dan seluruh dunia merayakannya bersama. Adegan itu sangat hidup, orang-orang dari keluarga Sangguan semuanya dalam suasana hati yang baik, mereka memenangkan pertempuran besar hari ini, dan mereka bahkan menemukan pohon besar sebagai pendukung, sungguh kebahagiaan ganda. Aku berkata, kamu terus menatapku seperti ini, aku sangat malu. Di meja, Ye Chen menyesap anggur dan melihat ke samping ke arah Sangguan Yuer di sampingnya. Dia telah menatapnya setengah 1 jam. Aku suka melihatmu seperti ini. Sangguan Yuer memegang pipinya dengan satu tangan, tersenyum manis, dan tampak terpesona. Dibandingkan dengannya, Sangguan Hanyu di sisi lain Ye Chen masih pendiam seperti sebelumnya. Meskipun dia juga menonton, dia hanya mengintipnya dari waktu ke waktu, tidak sejelas Sangguan Yuer. Luangkan waktu untuk membantumu membuka Shanghai. Ditatap dengan tidak wajar, Ye Chen mau tidak mau mengangkat topik. Baik. Sangguan Yuer berkata, tetapi matanya tidak menjauh dari wajah Ye Chen, dia menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya, apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Apa yang kamu bicarakan? Ye Chen bertanya dengan santai sambil merobek kaki ayam. Bagaimana aku mendengar bahwa kamu merampok adikku malam itu? Sangguan Yuer masih menatap Ye Chen dengan senyum di wajahnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tua di meja memandang Ye Chen serempak. Apa yang bisa dilihat adalah ada wajah-wajah gelap yang besar. Jika Sangguan Yuer tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan mengetahuinya. Perampokan sialanmu adalah kecanduan perampokan. Kecelakaan, itu kecelakaan. Ye Chen tersenyum canggung, dan dia masih tidak lupa untuk melirik Sangguan Hanyu. Saat itu gelap, Tuhan tahu dia adalah saudara perempuanku, selain itu, aku belum pernah melihatnya. Sebelumnya, bukan. Setelah aku tahu dia adalah adikmu, aku segera mengembalikannya. Kurang lebih sama. Sangguan Yuer terkikik, mendapatkan kembali keceriaannya yang biasa. Saya melakukan banyak hal, dan saya masih sangat bisa diandalkan. Hei, kakakku naksir Qin Yu, dan aku naksir Ye Chen, bagaimana menurutmu? Sangguan Yuer berkedip pada Ye Chen. Yuer. Sangguan Hanyu di sisi lain menatapnya dengan tajam, dan pipinya memerah. Dia, yang selalu pendiam, merasa panas ketika rahasianya terungkap di depan umum. Kakak, cepat atau lambat kamu akan tahu. Menghadapi tatapan kanibal Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer tertawa kecil. Kamu masih bilang, aku akan buang air kecil. Ye Chen, yang terjebak di tengah, segera berdiri. Itu benar, aku akan pergi juga. Sangguan Yuer juga berdiri, membuat sudut mulut Ye Chen dan sekelompok orang tua berkedut tanpa sadar. Chapter 733, ditelanjangi. Perjamuan tidak berakhir sampai dini hari, dan sekelompok lelaki tua tersipu dan mabuk karena minum. Mereka tidak menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengatasi mabuk, dan mereka pada dasarnya berjalan-jalan dan terhuyung-huyung. Di sini, Ye Chen telah mengikuti Sangguan Yuer ke sebuah taman kecil. Taman itu tersembunyi di kedalaman hutan bunga, sangat sepi, dan ada penggambaran susunan pengumpul roh. Itu adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Ayo mulai. Begitu dia masuk, Ye Chen mengatakan sesuatu, dan dia tidak lupa melambaikan tangannya untuk menutup pintu seluruh taman kecil itu. Oke. Sangguan Yuer tidak berpura-pura sama sekali, dan segera duduk bersila di atas awan, menarik napas dalam-dalam, dan menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Dan di sini, Ye Chen telah mengorbankan jiwa naga alkimia leluhur, yang terbang ke alis Sangguan Yuer seperti sinar cahaya keemasan. Dengan baik. Segera, kulit Sangguan Yuer terlihat sedikit sakit, dan masih ada keringat yang menetes dari pipinya. Membuka paksa laut dewa adalah tindakan melawan surga. Tentu saja, keberuntungan yang begitu baik harus membayar harga yang sesuai, yaitu rasa sakit, tetapi dibandingkan dengan peluang setelah membuka laut dewa, ini bukan apa-apa. Di tengah malam, di aula utama Sekte Zhengyang yang megah, puluhan sosok berdiri di sana,
dan Cheng Kun duduk di singgasana dengan wajah muram, suasananya sangat menindas, seolah hendak membeku. Tablet giok jiwa dari 6 wakil master dari 2 aula dan 18 komandan semuanya rusak. Seberapa kuat keluarga Sangguan? Segera, suara seorang tetua memecahkan kesunyian di aula. Jika Sangguan Xuanjiang dan Sangguan Xuanzong menyatukan hidup mereka dan memenggal kepala mereka, bukan tidak mungkin. Yin Zhou bergumam, tampaknya pertempuran Dong Yue brutal. Bagaimana pertempuran ini terjadi, kita akan segera melihat hasilnya. Leluhur Zheng Yang menutup matanya dan tertidur bersila di atas awan. Segera, seorang lelaki tua berbaju hitam masuk dari luar aula dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Bagaimana? Cheng Kun menatap lelaki tua berbaju hitam dengan ekspresi muram. Yang lainnya, seperti Patriark Zheng Yang dan Yin Zhou, juga mengalihkan pandangan mereka. Baru saja datang berita bahwa keluarga Sangguan belum dihancurkan, lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan tergesa-gesa. Tidak hancur. Cheng Kun tiba-tiba berdiri dari kursinya, dan tiba-tiba menjadi marah, apa yang mereka lakukan untuk makanan. Kekuatan kedua aula gagal menghancurkan keluarga Sangguan. Di mana Yin Chang? Di mana Pang Tong? Di mana tentara? Tidak. Hilang. Hilang. Cheng Kun tiba-tiba mengerutkan kening, menatap pria itu. Tuan, hal-hal tampaknya lebih rumit dari yang diharapkan. Pria berbaju hitam itu buru-buru berkata, menurut laporan orang dalam dari keluarga Sangguan, Sekte Qingyun berpartisipasi dalam pertempuran Dong Yue, dan tidak sedikit pasukan yang dikirim. Untuk yang kuat, kedua pasukan kita dikalahkan dan mundur dengan menyedihkan. Qingyun Zong. Wajah Cheng Kun tiba-tiba berubah dari suram menjadi ganas, dan cahaya dingin yang tajam keluar dari matanya. Lalu, Yin Zhou menatap pria tua berbaju hitam dengan ekspresi muram, di mana kedua pasukanku. Menurut laporan orang dalam dari keluarga Sangguan, pasukan dari 2 aula menderita kerugian besar dan dibubarkan oleh. Mereka tidak tahu kemana 2 tuan aula memimpin pasukan untuk mundur. Tidak heran. Yin Zhou berkata dengan dingin, dan ada sinar dingin di matanya. Tidak heran 6 wakil kepala istana dan 18 komandan dari 2 pasukan istanaku semuanya terbunuh. Qingyun Zong, kamu berani merencanakan melawanku? Zheng Yang Zong. Di taman kecil rumah Sangguan, jiwa naga leluhur Pil terbang keluar dari alis Sangguan Yuer, dan kembali ke laut ilahi Ye Chen. Dan Sangguan Yuer masih duduk bersila di atas awan, menutup matanya yang indah, merasakan konsepsi artistik yang luar biasa yang dibawa oleh Shenhai. Dia telah menjadi sangat luar biasa, tubuhnya yang lembut ditutupi dengan pancaran cahaya yang indah, dipenuhi dengan awan warna-warni, dan bahkan setiap helai rambutnya bersinar dengan pancaran, dia seperti peri di 9 surga, tidak ada waktu suci. Pada titik tertentu, sebuah suara keluar dari tubuhnya. Kemudian, senjata roh di Little Beyuan mulai bergerak, dan beberapa susunan pengumpul roh berdengung dan bergetar, dan mereka mulai berlari dengan cepat. Energi spiritual langit dan bumi yang terkumpul bergegas ke arahnya, dan mengalir ke tubuhnya melalui pintu masuk utama semua di atas tubuhnya, in vivo. Ia telah maju. Di samping, Ye Chen tertegun, tetapi dia tidak terlalu terkejut, Shenhai dan Danhai terbuka, dan keberuntungan yang dibawa luar biasa. Panggilan. Pada suatu saat, Sangguan Yuer, yang sedang duduk bersila, menghela napas dalam-dalam, dan perlahan membuka matanya yang indah. Yang perlu disebutkan adalah matanya yang indah menjadi lebih jernih, dan ada cahaya tersembunyi yang berkedip-kedip di dalamnya. Setelah membuka laut ilahi, seluruh orangnya menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Wow! Sangguan Yuer menggeliat dengan keras, dan berkata sambil terkekeh, rasanya enak sekali. Di sini, Ye Chen sudah mengingat jiwa naga dan Zun, dan hendak berbalik dan pergi, tetapi dihentikan oleh Sangguan Yuer yang mengambil langkah cepat. Ada apa? Ye Chen memandang Sangguan Yuer dengan curiga. Apakah kamu pergi dengan tergesa-gesa? Sangguan Yuer memandang Ye Chen dengan mata besar, seperti air, dan masih ada potongan beriak pada saat ini, mata besar yang sangat indah dan bergerak. Shenhai-mu sudah selesai, kenapa aku tidak pergi? Ye Chen tertegun. Tetaplah bersamaku. Sangguan Yuer meringkuk ke dalam pelukan Ye Chen dengan lembut, pipinya masih bergesekan dengan dada Ye Chen, dan ada semburan gumaman selama periode itu, Ye Chen, aku ingin menjadi pengantinmu. Ini, yah, Ye Chen hanya ingin berbicara, tetapi mulutnya terhalang oleh 2 bibir tipis bibir lembut dan halus membawa aroma seorang wanita, membuatnya lembut turun. Di tempat, Ye Chen membeku di sana. Dan di sini, Sangguan Yuer telah mundur sedikit, menggigit giginya,
menurunkan matanya yang indah, melalui celah di rambutnya, dia masih bisa melihat semburat merah di pipinya yang indah, biarkan aku melakukannya. Bagaimana kabarnya wanitamu? Oke, tapi percuma kamu memberitahuku tentang itu, kamu harus menemukanku. Hei, apa yang kamu lakukan? Ye Chen belum selesai berbicara lagi, Sangguan Yuer di depannya telah dengan lembut melepas ikat pinggangnya, dan melepas pakaian neonnya yang cantik, memperlihatkan bahu gioknya yang halus serta puncak giok yang tinggi dan lurus. Dan bangkai yang hampir sempurna ditampilkan di depan Ye Chen, setiap inci kulitnya putih dan lembut, dan setiap inci kulit bersinar dengan kilau ini. Melihat Sangguan Yuer yang telanjang, mata Ye Chen menatap lurus, dan dia merasakan perasaan panas yang tidak bisa dijelaskan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah tenda kecil dipasang di antara kedua kakinya. Kamu Chen, aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki. Sangguan Yuer tampak sedikit gugup, gemetar ketika dia berbicara, pipinya sudah memerah, tapi dia masih mengangkat pipinya, wajahnya mata indah seperti air beriak-riak, menatap Ye Chen dengan lembut. Tidak, sebenarnya aku hanya seorang Tao. Bukankah sudah siap? Ye Chen masih belum selesai berbicara, tetapi disela oleh suara dari luar. Sebelum kata-kata itu selesai, gerbang cahaya Xiao Biyuan bergetar. Saat berikutnya, seorang pemuda dengan tusuk gigi masuk, melihat dengan hati-hati, bukankah itu Ye Chen? Oh tidak, lebih tepatnya, itu adalah Ye Chen yang asli. Baiklah. Baik. Melihat pemandangan di depannya, mata Ye Chen tegak lurus, dan tusuk gigi yang menggantung jatuh dari mulutnya. Chapter 734, Fajar Musim Semi yang terfragmentasi. Malam, sangat sunyi, benar-benar sangat sunyi. Taman kecil itu juga sangat sunyi, seolah-olah waktu di dunia ini telah membeku saat ini. Pada saat ini, dua pria dan satu wanita, dua Ye Chen dan satu Sangguan Yuer, semuanya tercengang di sana. Ye Chen menatap lurus ke arah Sangguan Yuer yang telanjang, dan Sangguan Yuer memandang ke arah Ye Chen yang bingung dengan ekspresi aneh. Adegan ini, seperti waktu di dunia ini, membeku saat ini. Di sini, Ye Chen menggelengkan kepalanya, memandang Sangguan Yuer, lalu ke Ye Chen. Tuanku, dia bersikeras melepasnya. 3-5 detik kemudian, ketenangan Little Biyuan dipatahkan oleh kata-kata Ye Chen. Begitu kata-kata ini keluar, Sangguan Yuer tanpa sadar menoleh untuk melihat Taois Ye Chen, ekspresinya menjadi sangat indah dalam sekejap, kamu bukan dewa. Ye Chen mengangguk dengan tergesa-gesa. Segera, suara menusuk terdengar melalui malam yang sunyi. Ledakan. Kemudian, ada dua suara menderu satu demi satu, dan dua sosok yang malu berlari keluar dari taman kecil, masing-masing dengan tanda tamparan yang mencolok di wajah mereka. Ye Chen, pergilah ke neraka. Sangguan Yuer, yang telah mengenakan pakaiannya, menutupi pipinya dengan tangannya, dan menginjak kakinya dengan keras. Pipinya panas dan tidak bisa lebih merah. Bahkan leher gioknya penuh dengan warna merah tua. Saat ini, dia sudah memiliki keinginan untuk bunuh diri. Malam ini, pemandangan indah dari pesta bulan yang indah, pemandangan yang romantis, seberapa besar keberanian yang dia kumpulkan untuk melepas gaunnya, dan ingin memberikan kesucian wanita yang paling berharga untuk kekasihnya. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah bahwa bukan Ye Chen sendiri yang membuka laut untuknya, tetapi dia berdiri telanjang di depan tubuh Dao Ye Chen ketika dia dilucuti, tiba-tiba menjadi pusing. Dia ingin melepasnya sendiri. Di luar, Ye Chen menyeka mimisannya, dan menatap Ye Chen dengan polos. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya melihat ke atas dan ke bawah tubuhnya, matanya berhenti di kakinya, tenda segitiga kecil itu benar-benar terlalu tegak. Namun, dia memang dalam kondisi yang baik. Ye Chen jelas tidak memperhatikan wajah hitam besar Ye Chen, dan dia masih menyeringai. Ayo, mari kita mengobrol baik hari ini. Ye Chen telah meletakkan lengannya di bahu Dao Shen, dan berjalan menuju gunung belakang rumah Sangguan dengan tangan melingkari, terlepas dari apakah dia mau atau tidak. Segera, suara hantu yang melolong dan serigala yang melolong bergema di seluruh keluarga Sangguan, menyebabkan sekelompok orang tua yang sudah tertidur tiba-tiba duduk dari tempat tidur, berpikir siapa yang membunuh babi itu. Pada titik tertentu, jeritan mereda. Di bawah sinar bulan, Ye Chen, yang wajahnya penuh dengan garis hitam, keluar dari gunung belakang, mengutuk sepanjang jalan. Omong kosong. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras, dia menyesalinya. Jika saya tahu ini akan terjadi,
Saya seharusnya tidak berjalan-jalan di rumah Sangguan jika saya pergi, mungkin saya sedang berhubungan seks sekarang. Nima. Ye Chen sudah menutupi dahinya, semakin dia memikirkannya, semakin dia menyesalinya, sungguh hal yang luar biasa. Seluruhnya rusak dan rusak. Wahahaha. Pada saat ini, tawa besar terdengar di benaknya, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah Taiksu Gulong, anak naga kecil itu. Ye Chen tidak perlu melihatnya, dia tahu bahwa orang itu sedang tertawa saat ini, mencondongkan tubuh ke depan dan mundur, dan melirik avatar, naga murahan itu benar-benar hanya tertawa dan mencondongkan tubuh ke depan. Apakah itu lucu? Wajah besar Ye Chen langsung menjadi hitam seperti arang. Aku benar-benar membuka mataku hari ini, wow hahaha. Melihat wajah gelap besar Ye Chen, Taiksu Gulong tersenyum dengan air mata berlinang. Aku akan membuka matamu. Ye Chen mengutuk, dan segera memindahkan 9 klon di dunia bawah tanah Zhengyangzong. Kesembilan avatar mendapat perintah, melompat satu demi satu, dan kemudian mulai melepas celana mereka, satu persatu mengeluarkan benda keras dari selangkangan, siap untuk memandikan Taiksu Gulong. Melihat hal tersebut, Taiksu Gulong langsung berhenti tertawa, dan menjadi seperti orang normal, mengelus jenggotnya dengan sungguh-sungguh, jangan membuat masalah. Aku tidak menunjukkan kekuatanku, kamu pikir aku tikus. Ye Chen melirik Taiksu Gulong, untungnya Taiksu Gulong bereaksi cepat, jika terlambat sedetik, dia akan memberi tahu apa artinya buang air kecil. Hei, mari kita mulai bisnis. Taiksu Gulong serius, tetapi ketika dia berbicara, tubuh naga itu tidak bisa menahan gemetar, itu seperti mencoba tertawa tetapi tidak tertawa, dan wajah Ye Chen menjadi hitam lagi. Saya menemukan hal yang sangat menarik. Omong kosong adalah omong kosong, Taiksu Gulong kembali ke topik. Hal yang menarik. Apa itu? Dacu tampaknya adalah reinkarnasi, kata Taiksu Gulong dengan santai. Ini reinkarnasi. Ye Chen mengerutkan kening. Teori reinkarnasi itu misterius dan misterius. Sangat jahat untuk menyebarkannya di antara manusia, tetapi sebagai seorang biarawan, dia masih tidak tahu apakah reinkarnasi itu ada atau tidak, karena sulit untuk verifikasi. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Taiksu Gulong dengan ragu, apakah benar-benar ada reinkarnasi di dunia ini? Ya, kata Taiksu Gulong dengan pasti. Itu benar-benar ada. Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah. Dia sangat percaya pada kata-kata Taiksu Gulong. Dikatakan itu ada, tetapi dia masih tidak percaya ketika mendengar bahwa ada reinkarnasi di dunia ini. Reinkarnasi memang ada, tapi hanya untuk manusia. Hanya untuk manusia. Ye Chen terkejut sesaat, ini. Apakah ada cara lain untuk mengatakan ini? Kamu tidak mengerti ini. Taiksu Gulong berkata dengan santai, orang biasa memiliki jiwa, yang tidak akan meninggalkan tubuh. Setelah kematian, mereka akan bereinkarnasi dan bereinkarnasi. Adapun biksu, mereka memiliki jiwa yang berbeda dari biasanya. Jiwa manusia. Api jiwa tidak padam, tubuh abadi, dan ketika api jiwa padam, tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi, dan tidak ada yang namanya kelahiran kembali. Berbicara tentang ini, Taiksu Gulong berhenti, dan melanjutkan, jadi, Tuhan masih sangat adil. Dibandingkan dengan manusia, biksu memiliki umur panjang dan akan hidup untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Sedangkan manusia relatif bagi para beku, umur mereka pendek, dan hidup mereka hanya 100 tahun, tetapi mereka memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Para beku dan manusia mengambil dua jalan, tetapi mereka mengarah ke tujuan yang sama. Setelah reinkarnasi ke-9 dari manusia, ada bukanlah reinkarnasi. Kesempatan, kemudian, adalah kematian dalam arti yang sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata Taiksu Gulong, mata Ye Chen menjadi tidak pasti, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal-hal misterius ini. Setelah 3-5 detik, dia dengan ragu bertanya, apakah ada kemungkinan seorang biksu bereinkarnasi? Ya, Taiksu Gulong masih menjawab dengan pasti, di dunia yang luas, tidak ada keajaiban, tidak ada yang mutlak, tetapi kemungkinan itu hampir nol. Lalu jika biksu itu bereinkarnasi, apakah dia masih seorang biksu? Ini belum tentu benar, Taiksu Gulong berkata, mereka mungkin masih menjadi biksu setelah reinkarnasi, tetapi mereka mungkin juga manusia, dan sangat mungkin untuk bereinkarnasi menjadi hewan. Manusia, mungkin biksu, mungkin binatang. Lalu apa maksudmu dengan reinkarnasi Dacu sendiri? Ye Chen menatap Taiksu Gulong dengan curiga. Karena reinkarnasi Great Chu sedikit berbeda dari benua Xuan Huang dan surga dan alam segudang.
Taiksu Gulong berkata sambil mencubit janggutnya, tidak hanya manusia yang memiliki reinkarnasi di sini, para biksu juga memiliki reinkarnasi. Penggarap di Dacu memiliki reinkarnasi. Ye Chen terkejut sesaat. Chapter 735, Reinkarnasi dan Kekacauan. Seharusnya ada. Taiksu Gulong bergumam, semua pembudidaya memiliki merek api jiwa yang unik, yang tidak akan pernah bisa ditiru, dan saya menemukan seorang tetua, seorang murid, dan binatang roh di Zhengyangzong. Saya dapat memberi tahu Anda secara bertanggung jawab bahwa mereka memiliki semua telah melalui reinkarnasi. Jejak api jiwa dari sesepuh itu persis sama dengan murid dari Sekte Zhengyang 500 tahun yang lalu. Jejak api jiwa dari Master Cabang ke-9 Istana Yangzong persis sama, dan binatang roh, jejak api jiwanya persis sama dengan jejak api jiwa dari seorang kultivator alam kuasi surga di era Xuan Chen. Berdasarkan 3 faktor ini saja, agak sembarangan menyimpulkan bahwa Dacu telah menjadi reinkarnasi. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata, itu tidak sembarangan, itu sangat mungkin. Taiksu Gulong berkata dengan santai, dari pendirian Sekte Zhengyang hingga saat ini, setiap orang yang muncul di sekte tersebut, saya ingat jejak api jiwa mereka, dan selama tahun-tahun ketika saya adalah jiwa tua, saya bertemu banyak biksu, dan saya juga ingat jejak api jiwa mereka, dan ketika saya keluar suatu hari nanti, saya akan pergi ke tempat lain untuk memverifikasinya, dan saya akan melihat hasilnya. Jika demikian, King Yun dan Heng Yue mungkin juga memiliki biksu reinkarnasi. Ye Chen merenung, pergilah ke Long Yi dan Long Wu untuk bertanya, kamu bisa melihatnya, mungkin mereka bisa melihatnya, mungkin mereka juga pernah kulihat bereinkarnasi. Biarawan. Setelah kita kembali, atur agar kita berbicara, dan aku akan memberitahu mereka, Taiksu Gulong berkata, kenangan kita bertiga berbeda. Aku tahu, tapi mereka mungkin tidak mengetahuinya. Jernih. Jika Dacu benar-benar membentuk reinkarnasinya sendiri, maka tanah ini benar-benar tidak sederhana. Kata-kata Taiksu Gulong penuh dengan makna yang dalam, dan masih ada cahaya samar dan tidak pasti di mata naganya yang besar. Dalam ingatan yang telah kamu turunkan, tidak ada apa-apa tentang Dacu. Tidak. Taiksu Gulong menarik napas dalam-dalam, sudah jutaan tahun, dan umurnya sangat panjang. Di era ketika saya ada, mungkin tidak ada tanah seperti Dacu. Itu tidak benar. Ye Chen menggaruk kepalanya, karena kamu berasal dari zaman kuno, mengapa kamu mengetahui hal-hal setelah zaman kuno? Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku adalah sisa jiwa dari naga kuno Taiksu. Aku tidak tahu sudah berapa tahun aku berkeliaran di antara langit dan bumi. Selama periode waktu yang lama ini, meskipun aku tidak memiliki kewarasan, ada beberapa hal yang telah diintegrasikan ke dalam perubahan tahun. Sayangnya, tidak ada tentang Dacu dalam ingatan ini. Orang-orang Tianxuanmen harus sangat jelas tentang rahasia Dacu. Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam. Hal yang paling aneh adalah mereka. Taiksu Gulong berkata dengan makna yang dalam di wajahnya, aku benar-benar ingin tahu seperti apa identitas mereka di Dacu, seperti yang kamu katakan, mereka mungkin tahu rahasia Dacu lebih baik daripada orang lain. Sekarang saya benar-benar ingin keluar dan memikirkan Cu yang besar ini. Karena itu, dia masih menatap Ye Chen dengan marah, beri aku makanan ringan, cepat keluarkan aku. Aku tidak bekerja keras. Sekarang, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Menjelaskan. Setelah saya melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa di Changyuan kuno terakhir kali, saya menemukan lautan udara abu-abu. Ye Chen menyebutkan pengalaman memasuki lubang hitam ruang angkasa terakhir kali, ini sangat luas, kuno, sangat berat, dan kacau. Dengan kekuatan kepunahan, saya hampir hancur menjadi abu terbang hanya dalam sepertiga detik. Apakah Anda tahu asal-muasal lautan udara kelabu itu? Tidak heran kamu keluar dengan lumpuh dalam waktu kurang dari 1 detik setelah kamu masuk. Ternyata karena ini, Taiksu Gulong menyentuh dagunya. Memikirkannya sekarang, kamu masih gemetar. Lautan udara abu-abu sangat luas dan kuno, sangat berat, kacau, dan memiliki kekuatan kepunahan. Taiksu Gulong memegang janggutnya dan bergumam tanpa henti. Setelah memikirkannya, mata naganya berangsur-angsur berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, itu tidak mungkin suasana kekacauan. Apa ki dari kekacauan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu ki dari saat dunia pertama kali dibuka? Seperti yang Anda katakan, ki dari Primal Chaos memang ki dari awal kekacauan, dan persis sama dengan yang Anda gambarkan, kata Taiksu Gulong, matanya bahkan lebih berapi-api. Melihat penampilanmu, Primal Chaos Ki itu seharusnya menjadi harta karun.
Ye Chen menatap Taiksu Gulong dengan penuh arti. Itu pasti harta karun, itu pasti harta karun. Itu masih harta besar yang mengguncang dunia dan menangisi hantu dan dewa. Semakin banyak Taiksu Gulong berkata, semakin dia menjadi bersemangat. Itu adalah ki paling orisinal di dunia, membiakkan segala sesuatu, dan itu adalah ibu ki dari segala sesuatu. Alat pemurnian, alkimia, tubuh, dan jiwa pasti akan memiliki efek yang tidak terduga, dan yang paling penting adalah mengandung asal dan kekuatan surga yang luas dan bumi, sesuatu yang menentang langit. Ini sangat menggantung. Ye Chen terkejut. Nah, jika itu benar-benar Key of Chaos, kamu akan mengacaukannya. Mata Taiksu Gulong hampir terbakar, dan dia tidak bisa lebih bersemangat. Cepatlah, letakkan semuanya sekarang dan pergi ke Chaos Ancient Changyuan, dan masuki lubang hitam angkasa dari sana, keluarkan awan kelabu itu dan biarkan aku melihatnya. Jangan, jangan. Ye Chen melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, aku tidak bisa kembali ke tempat itu, aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Kamu bajingan yang hilang, itu sesuatu yang bertentangan dengan surga. Jika kamu kaya dan berisiko, kamu tidak dapat memahaminya. Jika kamu menguasai arah dan jarak, selama kamu cukup jauh dari lautan abu-abu dunia. Anda tidak perlu khawatir tentang hidup Anda. Anda bisa mendapatkannya dengan mudah, sungguh. Tidak, jika Anda menemukan sesuatu yang salah, Anda bisa menyelinap keluar. Dengarkan saya, hal itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda temukan, itu adalah keberuntungan yang menantang surga. Jika kamu ingin mengatakan itu, aku benar-benar tersentuh. Ye Chen menyentuh dagunya, tapi mari kita tunggu beberapa hari. Terakhir kali kita bertarung dengan Yin Ziping, kekuatan murid Xianlun hampir habis, dan dia masih belum pulih, dan saya memiliki sedikit masalah dengan mata roda saya akhir-akhir ini. Ada yang salah. Taiksu Gulong mengangkat alisnya, apa yang terjadi? Aku baru saja akan memberitahumu tentang ini. Ye Chen berkata, tidak lupa melirik Hao Yu Singkong, aku selalu merasa seseorang sedang mengawasi tanah ini, dan lebih dari sekali aku merasa seseorang sedang menonton. Bahkan dapat merasakan bahwa itu adalah sepasang mata, pupilnya kacau. Dan hal ini, Taiksu Gulong mengerutkan kening. Jadi saya memeriksa dengan Xianlunyan lebih dari sekali, tetapi saya menderita serangan balik yang kuat. Ye Chen melanjutkan, saya bisa merasakan Xianlunyan gemetar, seolah-olah saya telah menghadapi ancaman yang kuat, dan gemetar, itu juga memberi saya perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Takut. Wah, kamu mungkin melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Taiksu Gulong merenung, bahkan mata 6 makhluk abadi bergetar, yang membuktikan bahwa itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Mungkin basis kultivasi saya terlalu lemah. Ye Chen menyentuh dagunya. Meskipun mata roda Dewa 6 jalan kuat, mereka bukanlah makhluk tertinggi di mata. Taiksu Gulong berkata dengan santai, kata-katanya penuh makna yang dalam, dunia ini indah, ada siklus sebab dan efek, dan ada juga saling membangkitkan dan saling menahan. Kekuatannya tidak kuat, tetapi ada pupil mata yang dapat menahan mata roda langit 6 jalur. Ada juga pupil mata yang super kuat dan benar-benar dapat menekan ke 6 jalur mata roda langit. Ada gunung di balik gunung dan manusia di luar manusia. Anda harus selalu ingat bahwa tidak ada yang mutlak tak terkalahkan. Dimengerti. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aku sedang tidur, kata Taiksu Gulong, dia memblokir percakapan dengan Ye Chen, dan berbaring di sana, mata naga besarnya terus berkedip dengan cahaya samar dan tidak pasti, ada apa dengan cu besar ini? Garis keturunan, begitu banyak keberadaan aneh, dan mata yang kacau itu, yang dapat membuat mata 6 makhluk abadi bergetar, dan itu mungkin mata yang kacau. Di sini, Ye Chen telah berjalan melewati hutan bambu sambil menggelengkan kepalanya, dan telah melirik taman kecil tempat tinggal Sang Guan Yuer lebih dari sekali keluarkan keinginan untuk memukul. Saat dia berjalan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan cahaya warna-warni melintas di matanya. Segera, dia melihat ke samping. Ketika dia melihatnya, dia melihat bunga teratai yang mekar, tingginya lebih dari 1 kaki, dikelilingi oleh sinar cahaya yang berwarna-warni, dipenuhi dengan udara yang berwarna-warni, di bawah malam yang gelap, itu sangat indah dan suci. Bunga semacam itu. Mata Ye Chen langsung berbinar. Dia tidak tahu apa itu teratai 7 warna, tetapi dia memang pernah melihatnya, dan dia telah melihatnya di jejak jiwa setengah dari Tianjidan, dan teratai 7 warna itu adalah salah satu ramuan roh yang diperlukan. Menyempurnakan Tianjidan. Dia tidak pernah lupa untuk mencari ramuan spiritual yang diperlukan untuk memurnikan pil Tianji,
tetapi banyak di antaranya sangat sulit untuk dia sebutkan, tampaknya telah punah di Chu yang besar ini, dan sangat sulit untuk menemukannya. Sekarang, melihat teratai berwarna-warni di rumah Sangguan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Berpikir dalam hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah maju. Namun, saat dia mengambil langkah ketiga, bunga teratai berwarna-warni yang jaraknya ratusan kaki berubah bentuk, menjadi ilusi, dan berubah menjadi bayangan yang indah, berlama-lama di bawah sinar cahaya berwarna-warni. Jika Anda perhatikan dengan teliti, bukankah itu Sangguan Hanyu? Tiba-tiba, Ye Chen tercengang, dan tanpa sadar mengusap matanya, mengira dia salah. Namun, ketika saya melihat lagi, itu memang Sangguan Hanyu. Apa situasinya? Ye Chen tertegun, tubuh Sangguan Hanyu adalah teratai berwarna-warni. Tidak. Segera, Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan, membuka mata roda abadi 6 jalan, dan melihat beberapa petunjuk. Tubuhnya bukan bunga teratai berwarna-warni, tetapi dia telah mengambil bunga teratai berwarna-warni sebelumnya. Heterodoks penglihatan teratai 7 warna muncul. Mengapa hal baik ini tidak terjadi padaku? Ye Chen bergumam dengan suara rendah, dia akhirnya melihatnya sekali, dan ditelan oleh orang lain. Tuhan tahu jika ada bunga lain seperti ini di Dacu. Teman Taois Ye. Ketika Ye Chen bergumam dengan suara rendah, Sangguan Hanyu telah tiba, dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni menyinari tubuhnya, kecantikan yang suci dan tanpa cacat, seperti mimpi, seperti peri yang dibuang di dunia manusia. Nona Sangguan, kebetulan sekali. Ye Chen tersenyum.